Pemirsa Pikom Channel di mana saja berada, dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kita lanjutkan dengan segmen pertanyaan. Barangkali daripada materi yang kita sampaikan, yang kita paparkan, ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan, Bu. Saya, Ustaz. Boleh, Bu, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin. Ibu Saya Iin. berasal dari pengajian Masjid Al-Azhar Pantai Impian. Yang saya tanyakan Al Ustadz, bagaimana kebahagiaan rumah tangga seperti yang dicontohkan Rasulullah? Oke. Bagaimana kebahagiaan rumah tangga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kebahagiaan rumah tangga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, rumah tangga yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suami yang taat kepada Allah, dia akan melakukan yang terbaik untuk keluarganya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Istri yang baik adalah istri yang taat kepada suami, itu pun karena Allah yang perintahkan. Allah juga yang mengarahkan, menyuruh. Jadi kalau di dalam rumah tangga itu sang suami taat beribadah kepada Allah, istri taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu anak-anaknya insya Allah akan ikut. Anak-anaknya terutama dia akan ikut ibunya. Ibunya solehah, dia akan menjadi solehah juga. Kalau sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dipandang orang, ibu, rumahnya gubuk, makannya sekali satu hari, tidak punya apa-apa, tapi janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kebahagiaan kepada rumah tangga tersebut. Nabi itu, kalau dia mau kaya, nggak ada yang bisa ngalahkan beliau. Dia tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu, ya Allah, aku ingin kaya. Tak ada yang bisa ngalahkan, karena Nabi inilah kekasih Allah. Tapi Nabi mencontohkan tidak jadi orang kaya. Pernah suatu hari beliau datang dari masjid, pulang dari masjid ke rumah, mau makan, ternyata di rumah tidak ada makanan. Dan beliau mengatakan, kalau begitu saya berpuasa saja. Tidak ditendangnya, Bu, itu periuk. Ya kan? Kalau suami kita gimana, Bu? Pas mau buka rice cookernya, tak masak engkau ya. Main HP aja kerja. Nah, kalau kayak gini, Bu, berarti dia tidak mencontoh Rasulullah SAW. Istri pun juga, kalau memang ada beras, jangan perlu tak masak. Gara-gara ibu mengejar tayang daripada konten FB Pro, jadi ibu lupa masak. Astagfirullahaladzim, saya lupa masak. Suami akhirnya, kalau begini ceritanya, mendingan aku cari satu lagi istri yang bisa masak. Nah, kalau ini ibu akan kehilangan momen yang namanya kebahagiaan. Yang ada ibu akan sakit hati, alias cemburu. Dia bukan ke rumah istri kedua, baru keluar rumahnya mau ngopi, ibu udah curiga nih. Ibu udah tersiksa hatinya. Satu, yang pertama, Rasulullah menunjukkan kebahagiaan rumah tangga dimulai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita saksikan ketika suami istri berpuasa, mereka makan sahur bersama dan mereka berbuka bersama. Dan mereka sholat tahajud bersama. Istrinya ketiduran, dibangunkan oleh suaminya. Suaminya kelelahan, dibangunkan oleh istrinya. Anaknya juga diarahkan. Dan mereka bersaut-sautan mengaji dalam satu majelis kecil dalam rumah tangga. Mereka membaca Al-Quran. Mereka bersolawat. Mereka berzikir. Dan mereka berdoa. Dan berlinanglah air mata di mata keluarga kecil ini. Sang suami memohon ampun kepada Allah dengan berlinang air mata, supaya diampunkan dosa istrinya, diampunkan dosa anak-anaknya, diampunkan dosa mertuanya, bapaknya. Luar biasa, ibu. Ini akan membuat kita bahagia. Kita tidak akan pernah lagi melihat
mobil mewah orang, tidak pernah lagi melihat rumah mewah orang, tidak lagi melihat gaji besar orang, tapi kita akan sibuk dengan kebahagiaan kita dalam keluarga kecil ini. Itu satu. Yang kedua, bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah terus kenikmatan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Bayangkan ibu, seorang istri yang masih memakai gelang emas besar, lalu suaminya ngasih uang 1 juta, dilempar dia, ngasih apa ini? Skincare aja nggak cukup nih. Tapi ada seorang pemulung yang keluar dari jam 2 pagi, lalu dijual dia hasil pulungan itu, rongsokan itu, dia dapat 30.000. Lalu diserahkan kepada istrinya, Bu, ini ada duit. Alhamdulillah, bisalah kita beli sayur pagi ini. Beras 1 kilo, sayur mungkin beli kangkung atau apa. Dan mereka makan siang dengan berkeringat. Luar biasa. Ini Bu, sebenarnya rasa syukur itu ada semua pada diri kita. Tergantung kita mau memanfaatkan apa tidak. Mau nggak kita bersyukur? Karena rasa syukur itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak bersyukur, mau dikasih berapa banyak nikmat di dunia ini, tetap kufur. Tapi kalau dia pandai bersyukur, sekecil apapun yang dia terima, bahkan nggak ada apa-apa di rumah pun, tapi badannya sehat, dia tetap bilang, Alhamdulillah. Sehat pokoknya hari ini. Bangun tidur, masih bisa membuka mata, itu syukur Alhamdulillah. Mungkin itu Bu, 2 saja dulu. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Sebenarnya masih banyak Bu, tapi nanti Bu, kita rahasiakan aja dulu. Ada lagi Bu? Pak Ustaz. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, keharmonisan rumah tangga itu kalau kita punya suami ya Pak Ustadz ya, sakinah mawaddah warahmah. Tapi waktu kita bersuami itu mungkin tidak sempurna. Tapi setelah suami meninggal, jadi kita merasa bersalah. Jadi bersalah, kita tidak bisa mencapai sakinah mawaddah warahmah. Terus bagaimana caranya supaya kita sebagai istri yang ditinggal suami untuk menebus ataupun meminta maaf? Bagaimana caranya, apa yang istri lakukan? Itu saja Pak Ustadz. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi, lupa? Sandra, Pak. Ibu Sandra ya, lupa saya. Padahal saya kenal dah lama. Terima kasih kepada Ibu. Ya, jadi kadang-kadang kita menilai bahwa kalau kita ada pasangan, mungkin kita bisa bagaimana kita merubah penuh dengan kesadaran, kita jadikan keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau sudah nggak dapat pasangan, Ibu bersabar dulu ya. Jangan pula Ibu ngambil pasangan orang kan. Saya nggak ada suami Pak Ustadz, macam mana kalau suami tetangga saya ambil? Jangan. Nanti suami tetangga nggak terima, jambak-jambakan Ibu nanti. Nah, kalau sebenarnya itu ada lagunya itu Ibu. Lagu rumah Bung Haji Rumah Irama. Judulnya Kehilangan. Nah, bila sudah tiada, baru terasa. Ah, ini Bu, lagunya ini Bu. Memang kita ini kalau lagi ada, kita kadang-kadang nggak merasa Bu. Sulit menunggu rasa syukur orang yang berdiri di tepi sungai. Air banyak Bu. Di tepi, di hadapan itu sungai mengalir. Sulit menunggu orang itu bersyukur. Coba kalau dia berada di gurun pasir dengan sebotol minuman yang 300 mili atau 500 mili. Tidak ada itu sumber air. Bayangkan Bu. Dia bertahan dengan 1 botol itu. Habis, mati dia. Betapa dia harus hati-hati jangan sampai tumpah kalau dia minum. Dia bersyukur betul ada air itu. Tapi kalau sudah di tepi sungai, apa sungainya jernih, besar mengalir, belum tentu dia bisa bersyukur. Kalau kita lagi bergelimang harta, bergelimang kekayaan, ucap Alhamdulillah itu jarang. Coba kalau Ibu sudah nggak punya duit lagi,
ngutang kemanapun lah, 10 yang kita japri, yang kita WA dan telepon, tak ada mau ngutangi kita. Akhirnya kita berpikir, ternyata mencari uang 100.000 aja sulit rupanya ya. Padahal kalau kita lagi kaya, di bank kita banyak, di rumah kita banyak, di kantong, di dompet, tapi jarang ucapkan alhamdulillah. Memang itulah sunatullahnya kita ini. Kalau kita lagi ada suami, kadang-kadang nggak dihargai. Kadang kalau kita punya istri kadang-kadang disia-siakan. Tadi malam ada seorang ibu-ibu curhat kepada saya, dia tinggal di Kijang, dia telepon, Pak Ustadz saya mau telepon sebentar. Oh silakan Bu. Apa yang diceritakan Bu? Saya ini, mama saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal, saya sudah punya anak 1, sekarang dalam keadaan hamil. Suami saya ini ya Allah, dibilang, gimana Pak Ustadz saya bisa merubahnya? Pemabuk, pejudi, pemain perempuan, KDRT, lengkap di dia semua. Malas pula bekerja. Bagaimana kalau ibu posisi dapat suami, asal ibu ngomong dikit, salah, tampar. Lempar pakai gelas. Ya kalau ibu pandai kayak Bruce Lee, ngelak gini kan, ibu lewat. Tapi kalau ibu nggak, bisa bengkak ibu. Akhirnya ibu nggak datang lah di majelis taklim. Daripada ibu ketahuan bengkak, dilempar suami pakai gelas. Giliran udah bercerai, giliran istri sudah tak ada, baru dia merenung. Tak enak ya nggak punya istri. Ya iyalah. Makanya lagu Roma Irama tadi bilang, yang judulnya kehilangan tadi. Kalau sudah tiada, baru terasa. Ya kan Bu? Begitulah ya Bu. Nah cara kita, ibaratnya itu, udahlah barang dah terlanjur sudah. Kalau ibu masih cinta kepada pasangan meskipun dia sudah meninggal, ibu boleh sekali-kali ibu bersedekah supaya dia nanti tetap menjadi jodoh kita di surga. Ya kan? Tapi nanti macam mana kalau dia dengan bidadari yang sudah diciptakan Allah? Ibu akan jadi ratunya bidadari. Jangan khawatir. Sekarang ini bidadari-bidadari yang diciptakan Allah di surga, yang ditengok oleh Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, itu pada ngiri kepada ibu-ibu yang ada di dunia ini kalau ibu jadi istri yang soleha, istri yang taat kepada Allah. Mereka ngiri. Kami nggak bisa lah kayaknya dapat suami dia itu. Kenapa? Dia nanti ratu kami. Nggak mungkin lah suami dia milih kami yang beluca-beluca ini. Pasti dia milih yang paling baik. Dan paling baik itu adalah istrinya. Ibu jangan khawatir kalau hari ini ibu tua, nenek-nenek. Ibu nanti kalau meninggal masuk surga, nggak ada orang tua di surga Bu. Yang ada umur 14 tahun, 15 tahun. Muda-muda dan tidak akan pernah menua. Abadan-abadan. Selamanya Ibu. Makanya bagaimana strategi kita, usaha kita masuk surga kita Ibu. Kalau Ibu manfaatkan bagaimana Ibu bisa masuk surga dengan memanfaatkan doa yang mustajab. Ibu-ibu ini 3 kali mustajabnya doa timbang bapak. Ibu berdoa, ya Allah masukkan saya ke surga. Suami ibu pun ibu doakan, mustajab terkabul insyaAllah. Itu ya Bu, sedekah, doakan, di malam-malam ibu bisa sholat, doakan, sebut namanya, kirimkan Al-Fatihah, terserah ibu lah bagaimana supaya ada ikhtiar usaha kita tersambung lagi nanti. Suatu ketika kita berada di surganya Allah, kita minta, ya Allah aku ingin melihat suamiku dulu. Allah kabulkan. Tidak ada kata, tidak ada doa di dalam surga yang enggak Allah kabulkan. Semua keinginannya dikabulkan. Bahkan kata ada Ustadz bilang, bapak-bapak yang merokok karena di surga tak ada rokok, dia minta, ya Allah boleh tak aku merokok di surga? Boleh, cuman apinya masuk neraka dulu. Gitu kan. Makanya daripada aku merokok tapi masuk neraka, ya mendingan tak merokok lah. Nah itu Ibu, sebentar ya. Satu lagi Bu, terakhir. Boleh? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana. Yang akan saya tanyakan, bagaimana Pak sebagai istri yang bekerja di luar, kemudian untuk melayani suami makan minumnya mungkin tidak optimal. Jadi bagaimana tipnya Pak? Ya. Itu saja. Baik. Terima kasih kepada Bu Nurjana ya. Memang di akhir zaman ini
perempuan ini berlomba-lomba untuk bekerja. Bahkan bagaimana mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Makanya Bu, ada yang ngonten, ada yang jualan, ada yang jadi pegawai, dia belajar, sekolah dia belajar, pintar dia akhirnya. Dia tes lulus, dapat pekerjaan yang bagus. Sehingga ada beberapa faktor ketika sang istri menjadi wanita karir, istri yang bekerja di luar. Satu, tentu pelayanan kepada sang suami tidak maksimal. Mohon maaf ya Bu ya, misalnya ini suami bangun subuh, istri bangun subuh. Dia minta jatah lah ibarat kata Bu. Ibarat itu minta dia ingin berhubungan suami istri. Ibu pasti nggak mau. Tak bisa Pak, saya terlambat ini nanti. Saya harus mandi nih, perjalanan jauh, macet lagi. Akhirnya suami mengalah. Apa boleh buatlah. Yang kedua, ketika istri waktu libur, suami, kita jalan-jalanlah, penat kita. Nggak bisa Pak, saya harus meeting dengan pimpinan. Akhirnya tak bisalah menemankan suami liburan. Akhirnya suami liburanlah sendiri di tepi pantai termenung kan. Ada pula cewek bohai lewat Bu. Lupalah ibu, apa entahlah situlah. Ibu serana nak meeting lah, pokok aku santai dulu lah di sini. Nah, ada lagi Bu, ketika ibu sibuk bekerja sehingga nggak bisa menyiapkan makan minumnya. Masak pagi nggak sempat, masak siang lagi nggak di rumah. Masak maghrib pun lah kecapean. Akhirnya kata suami, kalau ini macam mestilah aku tambah satu lagi. Tapi kalau dia nggak nambah, dia nahan hati itu Bu. Nah, bagaimana ketika ibu sudah seperti ini? Tergantung suami sebenarnya. Kalau suami bilang, Bu, kira-kira lah, tengok badan saya nih. Menurut ibu, saya ini mampu nggak cari duit? Mampu lah Pak. Bapak ganteng, pintar, relasi banyak, pandai bercakap. Kalau begitu, boleh tak ibu tak usah kerja? Biar aku aja yang kerja. Aku tak mau istri aku diperintah-perintah orang lain kecuali saya, katanya. Nak ngomong apa Bu? Pokoknya saya nggak mau istri saya diperintah oleh orang lain. Sampai-sampai dia lebih patuh kepada pimpinannya ketimbang saya sebagai suami. Kalau suami dah bilang kayak gitu, ibu tinggal pilih. Tapi pegawai negeri Pak. Bu, masalah pegawai negeri itu banyak orang nggak pegawai negeri terbeli juga mobil, kaya juga. Tapi kalau bilang, ya nggak apa-apa lah Bu. Ini kan rezeki kita. Kalau suaminya redha, walaupun ibu nggak masakkan dia, walaupun ibu nggak layani suami istrinya, nggak temani jalan-jalan, kalau dia redha, ibu aman. Yang penting ibu harus mendapat redha suami dulu. Tapi kalau suaminya, apalah ini kan, dia nggak redha, tapi ibu bersikeras. Saya khawatir nanti ibu sibuk mengejar dunia, tapi ibu lupa akan akhirat. Jadi ibu rugi. Tapi kalau suami ridho dia Bu ya, oke lah, nggak apa-apa lah Bu. Yang penting saya nggak masalah. Dia minta, ibu nggak ada waktu, oke, nanti aja lah Bu, lo tunggu luang kan. Pandai, hebat laki-laki itu Bu nahan ya. Ibu tak masak, tak apalah Bu. Aku pun pandai masak. Ini aku lagi ibu makan dadar telur katanya kan. Ibu aman aja kerja sana. Ibu kemalaman balik tak masak malam, tenang Bu, pecel lele beserak Tanjung Pinang nih Bu, katanya kan. Kalau dia ridho gitu, ibu insya Allah aman. Tapi kalau suami nggak ridho Bu, dia bilang, aku kan udah cakap jangan bekerja. Aku tak mau istri aku diatur-atur orang lain. Aku nggak mau istri aku lebih patuh kepada pimpinannya ketimbang pada suaminya. Ibu mesti berhenti. Percuma kita nanti berleha-leha dengan kenikmatan dunia, rupanya kita nanti Bu, di dalam kubur kita tersiksa, apalagi di akhirat. Ini yang terpenting. Jadi, pandai-pandailah ibu menyenangkan hati suami. Ibarat kata kalau 1 minggu ibu nggak ngasih jatah kepada suami, pas libur ibu kasih 7 kali. Jadi dirapel Bu. Pokoknya Pak, ini hari Minggu ini, hari libur. Mumpung aku di rumah, Bapak akan ku kasih servis. Puas-puaslah Bapak pokoknya. Mau gaya apapun terserah Bapak, aku layani. Kalau saya kayak gitu suaminya dia nggak salah. Pokoknya Pak, ini aku libur nih. Bapak mau makan apa, aku masakkan. Seenak-enaknya. Wah, berarti suami bilang, oh kalau libur sedap nih, istri aku masak enak. Jadi kalau sudah kayak gitu,
Ibu capek pun pulang kerja. Capek, Bu? Ya apa? Oh, dah. Aku pandai mijit, dipijiti ibu akhirnya. Walaupun akhirnya ada endingnya, tidak tahu apa gitu kan. Biasanya kalau suami dah mijit istri, meskipun kecapean tuh ada endingnya itu, Bu, biasanya. Tapi aku nggak tahu lah itu, Bu. Aku belum paham. Sembuh langsung, Bu. Kalau sudah kayak gitu, ibu tertawa, suami tertawa, berarti suami ridho, ibu pun bagus. Demikianlah, Ibu, yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini bukan ucapan untuk pengantin baru aja, Ibu, tapi untuk sampai kita beranak cucu. Sampai kita menua. Ya kan? Sampai kita berpisah karena maut. Dan ini saya bilang tadi, kalau memang sumbernya atas hati yang bersih karena Allah, maka ibu nak keriput macam manapun, ibu nak tua macam manapun, dia tetap. Bagaimana kita tengok yang kemarin viral itu, suami istri berangkat haji sama-sama meninggal di Mekah. Ya Allah, luar biasa kan, Bu? Dah tua, sampai meninggal sama-sama meninggal di Mekah. Bisa berangkat haji suami istri dengan keadaan sudah guyuk lah, kalau kami itu ibaratnya itu udah tua renta. Rupanya meninggal dua-duanya di Mekah. Subhanallah. Dan itulah yang kita harapkan. Cuman kalau ibu tidak bisa berbenah, tidak bisa belajar terus bagaimana supaya keluarga ini utuh, ya suaminya nanti, Bu, di kedai kopi terus, dia balik cuma tidur, makan, pergi lagi. Entah apa dikerjakan di kampus itu, Bu. Apalagi kedai kopinya pelayannya cewek-cewek seksi-seksi, buhai-buhai. Ya lupalah, Ibu, karena sifat laki-laki ini kalau dia nengok anak kecil teringat anak sendiri. Nengok orang tua, teringat mama sendiri. Nengok janda, lupa istri sendiri. Gitu lah, Ibu. Ini ada gurauan saja sebagai penutup daripada kajian kita pada pagi hari ini. Kepada Pikum Channel, di mana saja berada yang menyaksikan tayangan ini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, yang kita cita-citakan terkabul. Apalagi ini dalam keadaan bulan puasa. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithim. La tada' lana danban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala aiban illa satarta wala maridan illa syaqaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana zulman kabira fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ij'alna minat tawabin, ij'alna minal mutatahhirin, ij'alna min ibadikas solihin, ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan kami ucapkan salam daripada pengajian ini kepada Pikum Channel yang senantiasa sukses, berkibar, dan semakin selalu di hati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.